Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Pada kali ini, DC Indonesia akan menceritakan alur cerita komik detektif komik yang berjudul On the Outside. Komik ini merupakan isu ke-983 dari Detektif Komik Volume 1 dengan tanggal sampulnya bulan Agustus 2018 dan diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2018. Kisah ini kami angkat ke video karena DC Indonesia penasaran dengan tim superhero yang berada di bawah binaan Batman. Dan ini adalah awal mula kisah The Outsiders. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini. Detektif komik On the Outside Arc Batman Eternal berakhir dengan bubarnya tim Batman secara tidak resmi. Di endingnya, entah bagaimana ceritanya, Clayface bisa hidup kembali dan bahagia melihat Cassandra hidup bahagia kembali tanpa ada kesedihan yang dirasakannya sepeninggal Clayface. Walaupun tanpa kehadiran dirinya, Clayface berkomunikasi dengan Dr. Victoria. Ada kemungkinan Dr. Victoria Oktober yang menyembuhkannya. Setelah satu arc filler tambahan The Coursing of Gotham City yang menghidupkan kembali karakter Deacon Blackfire semenjak tahun 1988 di Detektif Komik 982, sekarang kita lanjut ke arc selanjutnya yaitu On the Outside. Arc ini berada di dalam Detektif Komik 983 hingga 987. Ya, sebanyak 5 isu masalah yang akan dihadirkan dalam cerita komik ini. Penasaran dengan seperti apa ceritanya? Yuk, simak video ini dan jangan di-skip untuk mengetahui sinopsis cerita singkatnya ini. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan baru kali ini singgah ke sini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini. Ayolah, dukung kami agar kami tentunya lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Dan ikuti kami juga di Instagram. Di sana kita bisa berbagi informasi seputar DC Indonesia. Follow ya. Terima kasih. Judul edisi On the Outside Part 1 yang dirilis pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah 27 halaman. Sekarang saatnya untuk membahas ceritanya, dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, seorang vlogger muda pada platform YouTube, ya mungkin ini duplikatnya YouTube pastinya di dunia DC Komik. Anak muda ini dia populer dan hits di kalangan penduduk kota Gotham, dan dia berusia 16 tahun yang bernama Darren Griffith. Dia sedang melakukan wawancara eksklusif di sebuah stasiun televisi. Dia menceritakan tentang kekagumannya dengan Bat Family dan Batman itu sendiri tentunya. Ternyata ada seseorang yang misterius menonton siaran TV itu. Layar TV itu pun dilemparkannya dan menjadi pecah. Dia tidak suka dengan siaran TV yang menyanjung sosok Batman dan keluarga heroiknya. Akhirnya anak itu diculik. The Signal atau Duke Thomas yang menyelidiki kasus tersebut berhasil menemukan lokasi Darren disekap. Namun saat ia hendak membebaskannya, seseorang yang belum diketahui identitasnya muncul dan mengatakan bahwa dirinya hanya membuat orang itu lemah. Saat kemudian, ruangan tersebut meledak dan tubuh The Signal terhempas ke jalan. Di saat dirawat di Batcave oleh Alfred, dia pun tersadar dalam pingsannya itu. Dengan kondisi yang lemah, dia bertanya tentang anak itu kepada Alfred. Alfred pun menjawab bahwa anak remaja vlogger itu tewas dalam insiden tersebut. Dan cerita On the Outside ini pun dimulai. Halaman selanjutnya, Bruce Wayne atau Batman memanggil Superman. Namun karena Superman sedang ada urusan, yang datang adalah Martian Manhunter atau John Jones. Bruce mengatakan bahwa ia hendak membentuk sebuah tim dan salah satu anggotanya adalah Jefferson Pierce atau Black Lightning yang tinggal di kota Metropolis, satu kota dengan Superman, dan ia meminta agar Justice League tidak menghalangi niatnya itu. Martian Manhunter tidak menghalanginya, namun saat ia hendak menyarankan sesuatu dan belum selesai ia berucap, Bruce malah memotong pembicaraan dan masuk ke dalam rumah. Di Batcave, Bruce sedang melihat perkembangan kondisi kesehatan Duke Thomas atau The Signal. Tiba-tiba Alfred menyampaikan kepadanya bahwa dia menemukan sebuah flash disk yang diselipkan ke dalam luka Duke saat ia merawat lukanya. Bruce pun memintanya untuk menganalisanya. Sementara itu, Duke dengan kondisi yang masih lemah memberitahukan sesuatu kepada Bruce tentang ucapan orang misterius saat ia meledakkan ruangan. Ia mengatakan bahwa Batman itu lemah.
Selanjutnya kita melihat suasana di Metropolis, tapi bukan Superman yang dihadirkan di halaman ini. Dia adalah Jefferson Pierce atau Black Lightning yang sedang berhadapan dengan seorang penjahat yang menyandera seorang wanita. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan Sandra, walaupun sempat mengancamnya dengan sebuah bom, namun bom itu meledak bersama penjahat itu. Sedangkan Black Lightning dan Sandra selamat dalam ledakan bom itu. Dalam sebuah wawancara di TV, pada siaran TV yang sama, Good Morning Gotham, ibunya Darin menyalahkan Batman atas apa yang telah terjadi pada anaknya. Walaupun wartawan membela Batman, tetap saja si ibu menyalahkan insiden itu disebabkan oleh Batman. Sekali lagi, ternyata TV itu pun dilempar lagi dan pecah dengan sosok yang belum diketahui. Di Metropolis, Batman menemui Jefferson di apartemennya. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan seseorang sebagai pemimpin dalam tim yang akan dia bentuk. Yang ia butuhkan adalah sosok guru sesuai dengan pekerjaan Jefferson yang sebagai seorang guru sekaligus kepala sekolah di Metropolis. Tanpa menunggu jawaban Jefferson, Batman memberinya deadline untuk pergi dengan pesawat menuju kota Gotham yang akan berangkat 6 jam kemudian. Cassandra Cain atau Orphan hendak menjenguk Duke. Seseorang misterius dengan muka bertopeng tiba-tiba saja menyerangnya, dan dia pun bersiap sedia untuk menyambutnya. Dan cerita pun bersambung pada isu masalah selanjutnya yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, awal cerita On the Outside ini membuat kita bertanya-tanya setelah Bat Family dibubarkan, dan kini Batman pun memiliki ide untuk membentuk tim lagi dengan nama The Outsiders. Latar belakang dibentuknya tim ini mungkin akan dijelaskan pada isu selanjutnya. Oke lah teman-teman semua, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik detektif komik isu ke-983 ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini ya. Tekan tombol suka pada video ini dan share ke seluruh media sosial kalian, baik WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jaga kesehatan teman-teman dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.